Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Muiz, mantan sopir. Kali ini saya akan membuat video ingin berbagi dengan teman-teman ataupun sahabat. Sebelum video kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan ataupun sahabat yang sudah subscribe ataupun like. Mudah-mudahan apa yang dilakukan atau yang dikerjakan sahabat-sahabat dengan niat yang bagus menjadi amal ibadah bagi kawan-kawan dan sahabat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita tonton video berikut ini. Jadi intinya, kalau kita sudah mengganti oli, ya, filternya juga harus diganti. Kalau tidak diganti nanti, jadi kotoran-kotoran yang ada di saringan filter ini atau filter oli ini, jadi dia tidak kebuang. Jadi setiap pengganti oli yang baru, filternya harus diganti dengan yang baru. Nah, tentang oli ini, jangan oli sembarangan atau oli druman. Kalau kita mobil kita mau awet, intinya dari mesin tergantung oli, air radiator, dan aki. Aki juga kayak demikian. Kalau aki sudah mulai soak terus dipaksakan, nah akibatnya merembetnya sama-sama yang lain. Bisa merembet ke platina, bisa merembet ke kuil, akhirnya semuanya jadi bermasalah. Nah, untuk menghindari itulah tadi, ganti oli yang baru, ganti filternya, dicek air, cek oli setiap pagi, cek air aki. Kalau air akinya kurang kita tambah. Nah, oli setiap pagi atau setiap kita mau memanaskan, kita harus cek oli ini, apakah dia berkurang atau masih biasa atau sudah mulai encer. Nah, yang keduanya air radiator ini. Kalau air radiator ini kurang, nanti mobil kita ini bisa mati mendadak di jalan kapan mesinnya sudah panas. Apalagi kalau temperaturnya di depan tidak hidup. Ya. Sekarang mari kita lihat kalau cara saya untuk merawat mobil Kijang ini. Yang pertama harus kita perhatikan adalah olinya. Kita harus periksa oli ini setiap pagi. Ya, setiap pagi kita periksa full atau tidak. Ya, kalau ini full dan juga masih kental, artinya masih bagus. Ya, namun akan kita ganti. Untuk perawatan mobil Kijang ini, yang pertama ini kita harus memperhatikan oli. Dan saya juga selalu pakai oli Prima SP, ya, 20-50. Nah, cara saya untuk mengganti oli ini, dan saya pakai oli Prima SP ini dan saringan olinya merek Toyota. Nah, bagi saya cara untuk merawat mobil ini, oli ini saya ganti setiap 1000 km. Ya. Boleh kurang,
Tapi usahakan jangan berlebih dari 3000 kilo. Karena kalau lebih dari 3000 kilo ke pemakaian olinya, oli mesin ini, nah kekentalan yang ada pada mesin ini dia akan berkurang. Nah, jadi kotoran-kotoran itu nanti tidak langsung menghilang dia, atau tidak lengket atau tidak ikut tersaring dengan filter olinya. Nah, ini untuk mengganti oli. Yang kedua, kita harus mengontrol air radiatornya. Ya. Air radiator ini jangan sampai berkurang. Nah, ini kelihatannya air radiatornya juga sudah mulai kotor. Nanti juga akan kita ganti airnya atau kita kuras. Yang ketiga, yang penting lagi kita perhatikan adalah aki atau aku. Ini kita perhatikan warnanya biru. Ya. Artinya kalau biru ini masih bagus. Kalau sudah merah nanti artinya akinya sudah mulai rusak atau soak. Ini warnanya masih biru. Nah, aki ini kita perhatikan airnya. Air ini paling sedikit batas ini. Kalau sudah sampai batas ini, ya, airnya harus ditambah. Jadi maksimumnya ini airnya batas ini. Garis yang sudah disediakan ini. Ya. Jadi untuk memelihara mobil kita supaya dia bagus, kitalah yang memperhatikan. Sebelum mobil dipanaskan, kita harus ngecek oli dulu. Habis itu air radiator, aki, dan diperiksa semuanya. Nah, kalau umpamanya sudah tidak ada lagi kekurangan, baru mobil kita panaskan. Nah, sekarang kita akan mengganti oli mobil kita ini. Nah, ya. Jadi untuk kawan-kawan apalagi yang pemula, perhatikan itu betul-betul harus diperhatikan. Jangan sampai kita lengah dengan permasalahan sepele, supaya mobil kita awet dan tahan lama. Aki juga demikian. Kalau kita lengah dengan permasalahan ini, maka mobil kita akan cepat rusak. Ya. Demikianlah tutorial ini kami buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.